Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Algoritma Logika. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai MC bintang tamu di dalam segmen yang insya Allah akan berlanjutan ya Pak, yaitu Telinga Darmince. Bersama kami bergabung seorang expert yang adalah dosen juga, seorang akademisi, Bung Arlo Darmince. Kemudian dua orang yang sebagai MC utamanya, Bung Diva dan Bung Gita yang akan menemani segmen kali ini. Kita akan membahas mengenai beberapa keresahan yang kami tentunya rasakan mengenai mahasiswa psikologi. Mahasiswa itu kan identik dengan aktivis. Mahasiswa itu identik dengan aktivis. Namun yang kami rasakan tentunya di lingkungan kami, mahasiswa psikologi, banyak benturan di mana definisi antara mahasiswa secara umum sebagai aktivis dan mahasiswa psikologi yang hanya fokus membahas soal isu-isu psikologi saja, Pak. Itu yang kemudian menjadi keresahan kami sebagai mahasiswa baru yang tiba-tiba masuk, kemudian ditodong dengan mahasiswa sebagai aktivis. Yang satu mahasiswa psikologi itu ya udah membahas fokus soal isu psikologi, bukan bukan melebar ke general kemana-mana. Nah, sebagai akademis dan juga tentunya pernah melewati mahasiswa, kemudian menjadi aktivis juga. Nah, bagaimana Bung melihat, memandang hal itu? Aktivis mahasiswa ya. Iya, Ya gampang aja ya Mas. Ya misal kita bisa gunakan definisi di situ dengan etimologi pertama ada kata aktivis ya. Aktivis artinya aktif ya. Gampangnya nanti di situ. Tapi di aktivis mahasiswa kita punya semacam beban moral ya, atau nanti yang kita akan jadikan sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai akademisi kan gitu ya. Di beberapa kampus saya juga sama kok, ada semacam apa saya nggak lupa namanya, tapi gembar-gembor kampus, gembar-gembor mahasiswa yang dia mesti ada di garda terdepan, menjadi agen of change, agen of control, dan seterusnya ya. Sehingga harus kita maknai itu secara utuh ya. Seandainya BEM atau ya organisasi kampus, tapi itu ya pertama kita harus pastikan ya, BEM itu apakah menjadi aktivis kampus, aktivis mahasiswa gitu, itu harus kita selesaikan dulu. Kalau misalnya kita coba kita paksakan dia salah satu dari aktivis mahasiswa ya, artinya dia mewadahi dari apa yang menjadi keluhan mahasiswa, apa yang menjadi keresahan mahasiswa, apa yang mahasiswa rasakan dan apa yang mahasiswa pikirkan, kan itu. Tentu itu sangat global ya, walaupun di situ dia hanya ada di satu prodi, misalnya di teknik ya, ataupun di hukum, ataupun di psikologi misalnya. Tapi ya itu sekali lagi ingat ada kata mahasiswa dengan semboyan yaitu tadi agent of control, agent of change di situ gitu loh. Ya boleh silakan organisasi ini menggelar acara akademis yang basicnya sesuai dengan prodinya, misalnya aktivis dari psikologi ya kita bikin diskusi berkenaan dengan psikologi, kita bikin intervensi ya, atau acara pengembangan yang lain yang berkaitan dengan psikologi silakan gitu. Tapi ketika organisasi ini kita sematkan dengan dia juga menjadi salah satu dari bagian aktivis mahasiswa, dia harus melihat itu secara luas gitu ya. Ya artinya ya tidak hanya sekedar diskusi-diskusi akademisi ya, tapi juga ada sumbangsi berkenaan dengan yang lain gitu, termasuk mungkin pada yang memang pada akhirnya kan kita tidak bisa tutupin sejarah reformasi itu dibuka oleh mahasiswa gitu, seorang akademisi kan. ya menarik. Berarti artinya misalkan kita membahas soal isu-isu, misalkan di dalam satu contoh kita adalah mahasiswa psikologi, ya memang boleh kita membahas soal isu-isu yang berkaitan dengan psikologi, namun kita juga jangan melupakan bahwa kita ini adalah mahasiswa yang harusnya berpikir global. Kemudian yang tadi yang menarik bahwa mahasiswa itu adalah agen of change, agen of control. Saya kemarin menemukan di dalam obrolan santai kami dengan mahasiswa, kita ini sekarang di sini mahasiswa itu bukan lagi jadi agen of change, bukan hanya jadi agen of change, tapi agen of guru. Jadi kita dibentuk untuk menjadi pekerja. Nah, bagaimana memandang fenomena baru ini? Ya kalau hari ini mungkin
mungkin ya seandainya menjadi sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan awalnya, itu kan ada evolusi yang cukup agak panjang di situ ya. Mestinya kalau kita lihat dari terminologi akademis ya, yang dimana di situ sebetulnya hanya untuk memfasilitasi ide gitu ya. Jadi sebetulnya tujuan kita masuk ke universitas, ke tempat-tempat pengetahuan, ke lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, itu tujuannya sebetulnya mencari pengetahuan gitu loh. Yang walaupun dalam beberapa pengetahuan itu bisa kita manfaatkan untuk dijadikan pekerjaan yang kemudian kita mendapatkan duit, yaitu sah gitu loh. Tapi sekali lagi dasarnya pendidikan atau sekolah apapun, sekolah tinggi dan segala macamnya, itu basicnya itu membutuhkan kita ada kebutuhan untuk mencari atau menimba ilmu terlepas dari yang lain ya. Nah makanya ya itu tantangan masyarakat modern ya, yang dimana memang strata sosial, standar sosial itu cukup memprovokasi bagaimana cara berpikir kita gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, saya tidak menyalahkan bagaimana teman-teman misalnya ke kampus kemudian dia berharap setelah dari situ keluar ijazahnya mendapat pekerjaan yang layak, itu sah, tapi ingat realitasnya tidak sesederhana itu gitu loh. Tidak sesederhana itu. Coba aja disurvei gitu loh, ada berapa sih mahasiswa yang berhasil bekerja sesuai dengan bidang ilmunya ya, kan parameternya kan di situ. Oke, kita sederhanakan lagi, ada berapa mahasiswa yang bekerja sesuai dengan idealnya? Wah itu jauh lebih susah lagi gitu. Kemudian mahasiswa yang bekerja, sarjana yang bekerja ya. Bisa dipahami kan? Jadi batas atasnya itu adalah mahasiswa bekerja secara ideal sesuai dengan program studinya. Batas bawahnya ya, artinya dia tidak memiliki poin yang barusan, dia tidak bekerja, gitu ya. Jadi maksud saya di sini gini, ya silahkan itu dikejar. Ingat itu dikejar ya, bukan apa ya? Artinya kata itu tidak langsung. Kita butuh proses, butuh waktu. Dikejar supaya apa? Supaya kita dapatkan kan begitu. Jadi bisa dipahami ya? Belum final ya. Jadi persoalan mahasiswa kemudian nanti keluar dia mendapatkan ijazah dan bekerja secara layak itu belum final. Nah dalam pengejaran di situ saya harap kita tidak tutup mata dengan kondisi realitas kita. Yang itu sebetulnya tantangan bagi sarjana muda ya gitu ya. Dengan idealismenya transisi dari yang dulunya mahasiswa ke masuk ke dunia yang lebih realistis gitu ya, dunia aslinya ya, dunia masyarakatnya itu sendiri gitu. Tapi bisa dipahami nggak teman-teman di sini maksudnya ya? Kurang lebihnya ya, jadi ya kayak gitu kan. Ya boleh. Yang maksud saya yang seru itu kita masih idealis dengan program studi kita, sehingga kalau tidak kerja di situ seperti itu kita nggak mau gitu loh. Akhirnya dia nggak bekerja. Jadi silakan mau sarjana, mau jadi ojek online, mau jualan apa segala macam, selama tidak bertentangan dan merugikan orang lain ya sah-sah aja gitu loh. Kan tapi kan ini apa? Kita sebagai mahasiswa terus pandangan dari masyarakat gitu. Setelah lulus tuh kan pasti ditanya, lu tuh kalau lulus tuh mau kerja apa sih? Terus setelah lulus tuh kerjanya apa? Gitu. Ya kan barusan saya bilang itu pandangan yang tidak sesuai gitu. Pandangan yang tidak semestinya. Karena ada semacam pola ya, yang itu dibentuk oleh sistem kapital juga gitu. Dan itu juga beralasan. Kenapa pada akhirnya industri itu meng-screening gitu ya, merekrut itu ada standar gitu ya. Bayangkan misalnya posisinya 3, kalau nggak diberikan standar ada berapa lama? Hanya sebatas di awalnya itu harus ditaruh ini administrasi dulu gitu. Dan itu sah. Yang kemudian diterima dan masuk bekerja. Jadi ada mekanisme yang relatif berulang di situ ya. Mahasiswa lulus bekerja ideal, mapan segala macam, itu selalu seperti itu. Jadi ya itu melekat gitu ya di pandangan atau paradigma masyarakat kita. Kalau lu pingin jadi orang sukses ya kuliah gitu, berpendidikan tinggi gitu ya. Apalagi di sejak sejarah kita juga mengatakan seperti itu. Nah memang kita saya tidak menegasikan atau pesimis seperti kita yang pernah dijajah oleh Belanda gitu loh. Tapi memang itu dasarnya gitu. Pendidikan kan peninggalan
Belanda, Iya. ya. Bukan asli dari apa ya, peradaban atau ya kebudayaan Nusantara kita sendiri gitu. Jadi gini teman-teman, sehingga itu ada semacam kebalikan ya, yang mestinya universitas ya, itu menjadi industri pendidikan. Jadi ada dua hal yang berbeda di situ. Yang tadinya sekolah tinggi jadi industri pendidikan, Iya. lembaga pendidikan mestinya jadi industri pendidikan. Dan saya kira itu sudah dibicarakan banyak orang gitu. Jadi bukan saya aja yang memberikan semacam itu. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, mahasiswa sudah aktif, kita sudahin dengan agen guru ini. Jadi balik lagi ke mahasiswa aktivis dan mahasiswa psikologi yang ingin membahas soal isu psikologi saja. Polemik yang kami temukan di lapangan, akhirnya di lingkungan kami tentunya, itu kami dibagi menjadi 3 jenis mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa kupu-kupu, udah lumrah. Oke. Yang kedua, mahasiswa aktivis, juga udah lumrah. Nah, yang ketiga ini yang kami temukan adalah mahasiswa pekerja. Nah, mahasiswa pekerja ini dia dibilang kupu-kupu tidak, tapi juga dibilang aktivis tidak. Nah, supaya pada akhirnya mahasiswa pekerja ini mampu kita arahkan entah ke aktivis itu supaya dia mampu membahas isu-isu global ataupun isu-isu psikologi atau apapun itu gitu. Kira-kira Gini ya, itu kan nanti soal bagaimana seseorang dalam mengambil keputusan ya. Itu juga agak alot gitu. Yang jelas itu nanti dikaitkan dari apa yang dia interpretasikan, apa yang dipahami dari seseorang tersebut. Yang kemudian mungkin dalam pemahamannya itu dipegang begitu kuat ya, menjadi prinsip ya. Diteruskan lagi menjadi idealisme gitu. Nah, bicara idealisme itu memang nggak pernah selesai. Jadi saya nggak ingin katakan memang bahwa mahasiswa yang bekerja itu harus jadi aktivis atau menjadi mahasiswa dan segala macamnya, itu bebas dalam eksistensi dia. Karena dia juga sudah mendaftarkan diri di universitas itu, selesaikan administrasi, membayar UKT tiap semester dan seterusnya. Itu hak dia mau jadi seperti apa. Sebetulnya di situ ya. Cuma memang kalau kita ambilkan dari dasar mahasiswa yang punya beban moral 3 di situ, yang mestinya terlibat kan begitu, mestinya terlibat. Dan keterlibatan itu sebetulnya gini, saya persiskan dulu ya, terlibat dalam atribut sosial atau situasi sosial atau dalam gerakan-gerakan sosialnya. Nah, itu cukup universal sebetulnya, cukup luas gitu. Artinya mahasiswa yang bekerja, yang walaupun dia disibukkan oleh pekerjaannya, itu masih bisa berkontribusi sosial dengan cara yang berbeda. Ya, sesederhana ada kerja, mahasiswa yang kerja. Nah, ini kan juga bagian dari kita mengupayakan kita ideal dari yang kita sebut sebagai mahasiswa agent of change, agent of control, kan begitu. Jadi tidak selalu kalian ikut organisasi, kemudian turun jalan, bakar ban, ya, robokan pagar dan seterusnya. Ya itu gerakan sosial, tapi ada banyak model gerakan sosial. Seperti ini. Ya salah satunya seperti ini kan, misalnya ada instruksi nih dari siapa segala macam. Situasi sosial kita seperti ini nih. Nah, kita sebagai agen of change, sebagai mahasiswa, lu harus datang gitu ya. Nah, si orang ini dia dibenturkan oleh jadwal pekerjaan. Kira-kira siapa yang menang? kerjaannya. Ya pasti, karena itu sudah jelas gitu loh. Dia bisa masuk ke universitas barangkali dari hasil dia bekerja. Kalau kakinya dipatahkan, ya jangankan untuk demonya, dia ke kampus aja nggak bisa, ya gitu. Jadi ya problematika yang belum pernah terjadi di universitas swasta biasanya, Iya, karena ada mahasiswa yang sambil bekerja. Tapi kemudian, padahal saya udah coba ini ngobrol dengan teman-teman mahasiswa yang saya bekerja. Saya tanya mengenai mahasiswa aktivis itu seperti apa di pandangan para mahasiswa pekerja ini. Rata-rata mereka menjawab mahasiswa aktivis itu dilihat dari dia turun ke jalan, sehingga dia tidak mau kalau misalkan saya turun ke jalan nama saya tercoreng, bisa jadi nama saya tercoreng. Kemudian ketika misalkan saya nanti daftar lagi ke perusahaan yang misalkan saya ingin menaikkan jabatan saya, itu jadi tidak bisa karena tercekal oleh
background story ya. Iya, story-nya yang misalkan udah pernah turun ke jalan bikin anarkis dan segala macam. Jadi paradigma mahasiswa kerja ini mereka tuh melihat para aktivis itu seperti itu. Ya, kayak pertama kita harus lihat lagi-lagi soal pola sosialnya ya. Mungkin pernah ada peristiwa di mana pekerja yang susah diatur atau bikin ulah dalam track recordnya dia adalah mantan aktivis, barangkali mungkin seperti itu. Tapi saya kira itu hanya ya sebuah pandangan yang lagi-lagi berdasarkan pola sosial gitu loh. Kita di psikologi kan perilaku itu tidak hanya dibenturkan oleh apa ya istilahnya alam bawah sadar gitu. Jadi tidak hanya selalu misalnya dulunya kita begini pasti kedepannya begitu, tidak selalu seperti itu. Tentu juga nanti akan dipengaruhi oleh behaviornya. Gitu. Ya misalnya gini, saya harus tegaskan, dulu saya aktivis, sudah saya kencang banget. Gitu. Tapi apakah dalam pekerjaan saya hari ini mencerminkan idola aktivis yang seperti itu? Mungkin iya ya, tapi tidak sebegitu kencang ya. Masih ada. Artinya apa? Jadi ya mana mungkin saya dan segala macam. Jadi kita punya upaya-upaya yang lain aja gitu. Jadi terlepas dari situ ya, keterlibatan mahasiswa dalam wilayah sosial. Contoh gini aja teman-teman, kita coba merenungkan aja ya. Menurut kalian ya, turun jalan siang-siang ya malam ada ya sih kan? Ada Ya, doang kan aturannya. siang-siang ya panas kalau musim panas misalnya, terus hujan kalau lagi pas musim hujan. Dia dapat apa sih? Gitu. Apa sih motif mereka ke sana gitu? Ya. Ada nggak yang diuntungkan dari mereka ke sana? Walaupun mungkin ya ada sebutannya aktivis nasi bungkus dan segala macam dapat ini, ya berapa sih gitu loh? Kalau apa ya, menurut saya itu tidak relevan dengan apa yang dia dapatkan setelah itu ya, setelah gerakan itu gitu, setelah demonstrasi di situ. Bagaimana nanti stigma sosial kita masih menganggap bahwa gerakan sosial adalah pengkhianatan, gerakan sosial adalah semacam apa pembangkangan dan seterusnya. Dia akan mesti terkucil ya. Dia mau tidak mau gitu loh. Dia mesti akhirnya merasa walaupun tidak terpisah langsung, dia akan merasa terkucil. Ingat maksud saya ada pengorbanan gitu yang begitu luar biasa dari aktivis yang padahal kan gerakannya gerakan sosial ya, artinya apakah dia ditunggangi oleh siapa? Kepentingan sosial, kepentingan masyarakat gitu ya. Nanti seandainya apa yang menjadi gagasannya atau argumentasinya di situ dan disepakati, didengar dan disepakati, siapa yang menikmati? Apakah hanya mereka yang ada di jalan ketika dia demo atau kita semua gitu loh. Jadi itu yang tidak tersentuh oleh ya mungkin dari parameter industri ya di sini bahwa sebetulnya kontribusi sosial itu yang sebagai mahasiswa walaupun nanti bentuknya demonstrasi itu sebetulnya asas moral atas asas sosial yang lebih gitu. Nah, ini karena saya terjun di dunia aktivis, kemudian ya kita memposisikan diri kami sebagai awam, kami tidak tahu mengenai aktivis itu seperti apa. Nah, pertanyaannya itu, apakah memang menjadi mahasiswa aktivis itu harus selalu turun ke jalan? Ya enggak kan balik lagi ya. Ya kan nggak gini ya. Ada cara-cara yang lain kah? Banyak kan intinya kan aktivis mencoba dia berkontribusi terhadap ranah sosial. Ya persinya barusan yang saya bicarakan ya ini termasuk dari aktivis. Gitu. Begini ini termasuk dari kontribusi kita terhadap wilayah sosial. Mungkin nanti soal tapi kita menyasar pada pengetahuannya ya, pada paradigmanya ya. Mudah-mudahan dari paradigma di situ itu akan mengubah perilaku. Yang dari perilaku sosialnya digerakkan bersama juga akan signifikan dengan situasi sosialnya. Ya, teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi ada banyak model sebetulnya, ada banyak jenis untuk kita bisa berkontribusi dalam wilayah sosial. Hal yang paling sederhana, misalnya begini, apakah mahasiswa kupu-kupu yang selalu digambarkan dengan mahasiswa yang kuliah, kemudian udah pulang, nggak organisasi, nggak apa-apa, dia tidak terlibat dalam wilayah sosial, ya enggak juga gitu. Kita nggak tahu setelah pulang dia menemui apa di jalan, dia mendapatkan kasus apa di rumah.
Itu ya bisa dipahami. Jadi bisa aja mereka teman-teman yang kupu-kupu ini pulang, kemudian ada apa namanya takut di jalanan, kemudian dia coba sisihkan. Dia itu bagian dari kontribusi sosial. Betul. Ada pengendara lain yang ternyata banyak bocor, dia berhenti, dibantuin, itu ya kontribusi sosial juga gitu. Stone ya. Ya, ataupun misalnya ada banner Jatuh. jatuh ya, banner jatuh misalnya ya, dibuang, ya kan jatuh menghalangi, bener dong. Dibuang. Lebih real life, lebih nyata gitu aktivitas apa jadi aktivisnya. Ya. Ya, tapi kan ada gini ya, dari manfaat dari ilmu pengetahuan itu ada secara teori, ada secara praktis. Oke. Nah, yang barusan yang kita bicarakan sama mahasiswa mungkin bisa membantu orang lain itu manfaat secara praktisnya. Walaupun bisa jadi ya mereka tidak begitu memahami teoritisnya misalnya. Bisa aja. Luar biasa pada kali ini menilai mengenai kalau ini agak sebenarnya agak sweetnya kejauhan nih sebetulnya. Oke, diarahkan aja nggak apa-apa. Kan gampang gitu. Baik. Baru-baru ini kami belajar mengenai teorinya holistik dinamis. Maslow bisa ada penjelasan mengenai psychological well-being. Kita lihat pada hari ini, kalau nggak salah, sorry ya, teman-teman bisa di cross check. Data bunuh diri tahun 2022 itu angkanya nyampe 800-an. 2000? 22. Dan itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kita ini bicara soal lingkup psikolog ya. Angka depresinya itu tinggi berarti ya. Itu dipengaruhi oleh depresi mahasiswa. Apalagi baru-baru ini juga banyak sekali berita mahasiswa yang tiba-tiba bunuh diri. Nah kan sebagai mahasiswa psikologi yang tadi ya, dan coba masuk lagi yang tadi, isu ini kan menarik juga. Dan memang apalagi sebagai mahasiswa psikologi ya, kita membahas semuanya tentang kesehatan mental dan lain-lainnya. Apakah akhirnya ketika misalkan kami memilih untuk mahasiswa psikologi tentunya untuk secara khusus kami membahas isu-isu tentang psikologi ini aja, kita tidak bukan berarti kita menyampingkan isu global, tapi karena hari ini memang isu depresi, isu kesehatan mental itu memuncak. Apakah itu menjadi jadi sebuah hal yang salah, karena kami merasa seperti itu, karena yang tadi kami ingin membahas soal isu psikologi, tapi dari yang lain kita sebagai mahasiswa yang tadi mahasiswa aktivis itu harus membahas secara global. Ya enggak, kan sekali lagi begini juga bagian dari kontribusi sosial kalau situ ya. Cuma gini maksudnya, ya artinya itu menjadi keprihatinan kita bersama ya. Yang mungkin khususnya bagi para akademisi di prodi psikologi ya. Dari kelas mahasiswa sampai dosen, sampai profesor, sampai guru besar ya, dan seterusnya. Kalau mungkin kita bisa lihat data yang sebelumnya atau data terbarunya ya, soal mental health di situ itu naik atau turun. Kalau naik berarti ada sesuatu yang berubah secara sosial. Ada peradaban, ada kebudayaan yang berbeda. Ya, masa kita mau nyalakan si individu sebagai misalnya agensi mental health-nya rendah, generasi strawberry dan segala macam. Seandainya pun begitu, itu juga hasil dari apa yang dilahirkan dunia hari ini. Institusi sosial, standar sosial, persepsi sosial, dan segala macam. Gitu. Nah, maksud saya gini, bisa tidak ya kita lihat ya alasan mereka depresi, alasan mereka itu bunuh diri, sebenarnya di situ ya. Nah, ingat mungkin di psychological well-being itu ada 3 aspek ya. Jadi gini, orang bisa sejahtera secara psikologis itu dia pertama harus sejahtera secara ekonomi. Ya itu tidak mau gitu, tidak bisa dipungkiri gitu ya. Yang kemudian dia harus sejahtera secara fisik kan.
baru dia sejahtera secara psikologisnya kan begitu. Jadi bayangkan aja misalnya si individu ya, dia ekonominya jatuh, terus kita paksa dia harus sehat, agak susah, teman-teman. Yang saya tidak ingin memprovokasi bahwa wah kok si Bung saya memprovokasi atau menegasikan yang tidak punya duit itu tidak punya kebebasan untuk sejahtera psikologis. Tidak begitu ya, artinya ya itu tadi ada paradigma sosial yang hidup itu harus punya duit gitu loh. Terus nanti pertanyaan dasarnya, berarti boleh Pak hidup itu tidak punya duit? Nggak begitu dong. Tapi kan maksudnya gini, duit ya, kita bicara dulu pas soal ekonomi di sini, soal duit. Ada objektif dan subjektifnya. Nah ini kebetulan ada duit ya, ini jelas ya teman-teman ya. Berapa jumlahnya? 2.000. Ini nilai objektif. Ini kecil atau besar, Diva? Kecil. Kecil atau besar? Kecil. Bagi saya besar. Oke. Nah itu subjektif gitu loh. Oh, iya. Itu subjektif. Nah, yang coba dipaksakan oleh standar sosial itu harus punya duit dan juga besar. Kok repot gitu loh maksud saya. Syarat untuk sejahtera psikologis itu kok ya harus punya duit dan banyak juga. Terus buat apa kalau banyak? Jadi memang di seiring perkembangan ya, banyak yang menyebutkan semakin berujungnya zaman, semakin modern di sini itu dari yang idealis mengarah ke pragmatis. Terus nanti kita teruskan lagi dari pragmatis menuju ke kapitalis, dari kapitalis menuju ke hedonis dan segala macam. Karena kita tanpa sadar, ya agak naif memang gitu loh. Harus punya duit untuk apa? Untuk kesenangan. Nah kan di situ kan kesejahteraan kan tidak hanya sekedar komponen kesenangan. Lu senang tapi setiap harinya resah karena dalam mengejar kesenangan itu sendiri. Nanti ada istilahnya paradoks hedonism. Wah, makin lu kejar kesenangan, surplus makin jauh dari kesenangan itu sendiri. Jadi gampang ya teman-teman ya. Jadi komponen ekonomi di psychological well-being itu memang disebutkan, tapi saya kira itu tidak harus pada nominal tertentu, gitu loh. Karena syarat untuk hidup itu sekedar kita bisa makan, minum dan punya tempat tinggal ya, sandang pangan dan papan gitu ya. Soal kesenangan misalnya ya, yang dihasilkan oleh duit itu sendiri, itu bentuknya variatif dan bebas. Apa misalnya hari ini ya 10 juta apa minimal Pak untuk hidup di ibu kota misalnya ya. Sebulan. Aja. Sebulan. Misalnya ya apa aja. Ya kita kerja kan itu capek tuh, kita mesti terapi misalnya, kita mesti pijit dulu gitu. Pijitnya tama-tama. Terus malam nanti kita mesti ke klub dulu misalnya. Itu kan sebetulnya yang bikin berat hidup. Sama-sama kesenangan. Coba kita refleksi sedikit di era yang mungkin masih tradisional. Nggak ngerti saya kalian masih ingat atau tidak. Jelas di era saya itu dulu masih ada yang permainan-permainan tradisional. Kelereng. Apa sih itu? Gatrik. Enggak. Belum lagi yang macam-macam, setiap daerah punya kebudayaannya masing-masing, punya kebudayaan tradisionalnya masing-masing. Bahkan yang menurut saya yang paling sangat luar biasa sekali dari permainan tradisional, kita bisa bermain hanya dari permainan jari. Artinya apa? Kita nggak perlu apapun. Kita juga Ibiniu ya. Misalnya apa dan segala macam. Seneng nggak? Apakah itu berbeda dengan kesenangan kita dengan wilayah hedonisme, kafir dan segala macam? Sama. Emosi kesenangan itu kan nanti kaitannya mungkin di teman-teman yang dari basic klinis lebih paham ya. Ada hormon endorfin, ada hormon dopamin. Ya cuma itu aja. Untuk melahirkan di situ itu stimulus yang bisa meningkatkan. Ini bisa ngakal sebetulnya ya ngomong begini. Karena apa? Misalnya kita berkaca dari kaum stoa misalnya, yang kebahagiaan itu lahir dari dalam. Batal loh yang disebutkan di psychological well-being. Iya dong gitu loh. Kalau kebahagiaan berasal dari dalam, ya kita nggak perlu apa-apa. Iya. Karena itu. Kita jelaskan dulu ya. Ekonomi ini saya kira dibatasin aja dulu sampai situ. Yang kemudian secara fisik. Misalnya, ini saya coba teruskan dari instruksi dari si aspek psychological well-being ya. Dia sudah punya duit nih, banyak lah misalnya begitu. Untuk dia bisa sejahtera secara psikologis, tapi dia tidak sejahtera secara fisik. Mohon maaf, dia banyak duit, tapi kakinya cuma satu. Misalnya begitu.
Pak. Ini saya tidak menghina teman-teman Iya, difabel ya, iya. segala macam. Artinya memang apa? Harus ada kesehatan secara fisik. Ini nanti dipotong ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Saya agak kebablasan ya. Karena bukan saya takut ya, berarti ini soal berani aja gitu. Ini dipotong aja ya. Nggak ada edit Pak. Lanjut terus. Ya, saya memperhatikan perasaan dari teman-teman difabel sebetulnya gitu. Sebenarnya secara fisik di situ secara medis ya. Jadi dia nggak ada penyakit ini, nggak ada penyakit ini, bukan yang kakinya putus ya, mohon maaf ya. Atau yang tangannya kurang ya, mohon maaf ya. Yang walaupun memang kan agak berat ya, tapi pada akhirnya sekali lagi kedua ini baik ekonomi dan fisik itu ditentukan oleh kesejahteraan psikologis itu sendiri ya. Dicek teman-teman ya, apa well-being-nya. Sorry, gini. 3 aspek itu bukan aspek dari psychological well-being, tapi aspek dari well-being, kesejahteraan. Mohon maaf Ya. Tapi aspek dari Maaf. Ini mungkin kan penontonnya belum ada yang paham Oh, apa psychological well-being itu apa. Ada tadi well-being ada 3 konsep well-being. Nah, well-being itu seperti apa? ini sebetulnya yang tidak paham penonton atau Anda ya. Sama aja. Iya, Cuma Sudut pandang penonton. well-being itu secara sederhana ya kesejahteraan, sejahtera begitu. Yang tentunya untuk kita bisa mengklaim bahwa kita sejahtera itu banyak komponen gitu. Sosial well-being, sejahtera secara sosial, sejahtera secara psikologis, psychological well-being, sejahtera secara ekonomi, sejahtera secara budaya. Bahkan menurut saya yang paling dasar adalah sejahtera sejak dalam pikiran. Ya, jadi jangan lari jauh-jauh ke situ. Kita mau mikir, mau diskusi, kadang bisa masih panik gitu loh, betul, masih ketakutan betul. gitu. Itu belum sejahtera ya. Nah, Betul. jadi awal kita dasarnya harus sejahtera dulu dalam pikiran gitu loh. Baru nanti akan teruskan kesejahteraan yang lain gitu. Jadi bisa pahami ya. Gamblang ya, catat kita ya teman-teman ya. Ingat ya, well-being barusan terakhir itu ada di psikologi. Yang saya kira ini kenapa dia seolah-olah walaupun dijadikan 3 aspek yang mungkin kedudukannya relatif sama ya, tapi di situ final menurut saya. Karena keterangannya psychological well-being. Kesejahteraan itu hal yang bersifat psikologis gitu loh. Ya, contoh-contoh barusan itu banyak. Ada kok orang kaya yang tidak sejahtera. Ada orang yang sehat yang tidak sejahtera. Ya, gitu ya. Tapi di psikologi, di psikologi itu bisa menjadikan, misalnya kita hari ini tidak punya duit yang begitu banyak, tapi sejahtera bisa. Ataupun ada penyakit yang masih belum kita berhasil sembuhkan, itu juga kita bisa refleksi dari penyakit orang lain. Ya, jadi kita bisa apa istilahnya ada nilai ya bersyukur ya minimal tidak begini dan segala macam itu kan juga bisa. Jadi menurut saya di well-being ini komponen terbesarnya adalah psikologi. Itu udah jadi puncak Ya, tertinggi. Nah, kalau kata Mas Ol itu udah jadi aktualisasi diri. Baca aja sendiri ya. karena begini ya misalnya aktual ya, apakah aktual yang disebutkan Maslow itu sudah sampai bicara soal kesejahteraan. Nah itu kan memang dari ujung ke ujung hierarkinya Maslow itu cukup bias ya. Jadi ada bias persepsi dari rekannya. Kenapa? Karena memang Maslow dari pendekatan humanis ya, gitu loh. Yang nanti dia sejahtera atau tidak dikembalikan oleh kemerdekaan masing-masing, kemerdekaan individu masing-masing, subjektif di situ. Gitu loh. Kalau yang tidak salah kan di situ disebutkan aktual itu ketika apa yang dia miliki diaktualisasikan. Ya contoh misalnya hari ini saya anggap saya sudah aktual ada di puncak dari hierarkinya Maslow kan begitu. Apakah saya well-being? Iya. Gitu. Apakah memenuhi seluruh komponen? Ya belum tentu, gitu loh. Ya belum tentu. Kalau misalkan belum memenuhi kriteria tadi, berarti kan belum aktual, Pak. Ya komponen, mohon maaf, saya barusan bicara aktualisasi ya. Apakah sama dengan kesejahteraan well-being ya? Artinya nanti komponen itu kita ambilkan dari komponennya well-being-nya. Bukan dari komponennya hierarki Maslow. Kalau hierarki Maslow kan di situ jelas. Final dah. Ya. Dan gini,
Karena kamu bicara soal komponen di bawahnya Mas, terus saya bilang barusan itu cukup biasa. Contoh misalnya di dasar, kita sebutkan bahwa orang baru bisa aktual ketika sudah apa sebutannya di situ coba? Ada apa? Fisiologi. Psikologis. Saya apa? Kayak Psikologis, sama, Safety. sosial. Itu maksudnya apa? Terpenuhinya berarti. Ya. Oh, Oke, parameter terpenuhinya seperti apa? Iya, ya kita sendiri ya. iya. Kita yang menentukan. Dan benar, misalkan secara fisiologi kita karena udah makannya udah santai, terus kita nggak usah mikirin besok beli apa gitu. Maksudnya besok belinya pakai apa, uangnya ada atau enggak. Kita udah tidak berbicara soal itu, tapi kita udah berbicara misalkan ketika udah terpenuhi fisiologisnya, ya udah besok makan tinggal makan, kalau nggak ada tinggal beli gitu. Misalnya begini, apakah itu sudah menjadi semacam terpenuhinya kebutuhan dasar? Ada makan minum, kalau nggak salah seksual ya salah satunya. Ya. Misalnya begitu. Sosial cinta Pak. Seksual. Seksual dicinta. Biolog, apa itu fisiologis juga? Mampus. Tapi Fisiologis ya. psikologis juga ya. Fisiologis secara Itu ada di fisiologis sebetulnya. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan antara hierarki dasar di fisiologis dengan yang dicinta ya. Mestinya dicinta sendiri itu sesuatu yang lebih mengarah pada energi ya, mengarah pada passion, mengarah pada perasaan gitu loh. Yang walaupun mungkin bahasa-bahasa cinta itu ada bahasa-bahasa tubuh gitu loh. Yang mungkin barangkali salah satunya adalah kebutuhan seksual. Tapi dasar dari seksual itu dan biologis kan. ya. Nah, jadi gini misalnya, ini barusan saya minum, barusan saya juga makan. Apakah saya sudah terpenuhi secara kebutuhan makan dan minum hari ini? Belum. Karena nggak kenyang. Parameternya udah kenyang. Nah, jadi gini maksud saya, ada tidak orang yang tidak terpenuhi secara fisiologis atau biologis? Ada. Siapa? Orang gila Pak. Orang gila nggak makan. Dia terpenuhi nggak secara makan dan minum orang gila? Parameter terpenuhinya itu seperti apa? Iya, Itu yang saya tanyakan. Itu yang saya tanyakan. Parameter terpenuhinya seperti apa? Mungkin kalau di apa? Kalau masalah itu karena kita tadi dari Mayu udah bilang kan, terpenuhi itu kita mau besok mau makan apa dan apa mau minum apa tuh udah tahu gitu, udah gak mikirin kok. Kan ada misalkan kayak orang-orang maaf ya di pikiran tuh besok kita makan apa nih, belum tahu nih makannya apa, terus dapat makan atau enggak kan. Itu terpenuhi kayak gitu, jadi udah Ya. nggak repot mikirin ke depan kali ya. Ya, jadi di seluruh komponen hierarkinya Maslow, terpenuhinya itu mesti ada tambahan kata sebelum terpenuhinya, merasa terpenuhi. Jadi harus apa ya, dengan persepsi dari si individu itu sendiri. Lu barusan bilang Pak, si Mail merasa terpenuhi, sudah mendapatkan. Itu kan persepsi yang dikeluarkan oleh si Mail. Gitu. Kemudian barusan orang-orang yang di pinggir jalan, walaupun besok mungkin kita nggak ngerti karena besok itu masih menjadi sesuatu yang misteri ya. Maksudnya betul. apakah dia masih makan apa? Itu kan itu belum sesuatu tahu. yang belum tahu, belum Fiksi. pasti. Jadi tapi dari paradigma dia, dari persepsinya dia belum terpenuhi. Ya bisa dipahami ya. Jadi terpenuhi itu apa yang kita lihat dari kondisi kita dan nanti sampai seterusnya soal kebutuhan rasa aman, benar kan ya? Ya. Nah ini cukup luas lagi, aman dari apa kan begitu. Dan seterusnya. Apakah di poin 2 kalian sudah terpenuhi hari ini misalnya? Safety. Rumah aman. Rumah apaan? Rumah ada. Itu tidak terjauh dari hujan dan panas. Itu aja, apakah cukup itu aja soal keamanan? Ya, Yang dimensi tukang bakso misalnya ya, di depan ada. Intervensi apa dan segala macam. Tapi ini jadi pembahasan menarik. Nah, apa kita membahas mengenai psikologi karena kita expert dalam bidang psikologi ini. Fenomena baru lagi. besar juga. Fenomena baru lagi. Ya ini ya mungkin di awal-awal kita agak kaku ya. Iya, iya. Jadi si kita kurang begitu bicara dan itu ya santai aja boleh. Nah, sebelum hal baru ya.
bagaimana sudut pandang Bung terhadap mahasiswa psikologi, di mana dia diajari cara mengatasi mental health, itu ada coping-copingnya. Namun mahasiswa tersebut mengalami isu tersebut kayak bunuh diri, stres, Depresi ya. depresi, kayak gitu. Nah, sudut pandang Bung Remince itu seperti apa? Ya itulah sih biasa kan. Ya itu kan kita kan nggak punya aturan ya, atau di psikologi sendiri saya yakin di peraturan MC itu tidak ada perintah ya secara konstitusi yang mengatakan bahwa mahasiswa psikologi atau dosen psikologi atau akademisi psikologi tidak boleh stres karena kalian yang akan mengintervensi, memperbaiki stres orang lain itu tidak ada ya. Jadi saya kira itu hal yang biasa. Cuma maksudnya yang jadi menarik, kenapa demikian kan begitu? Ya. Kenapa kita Malah kita yang punya sifat patologi. Kita belajar. nanti kita interpretologi sama saya. Oke, jadi teman-teman ya. Sebelum nanti mungkin kita akan diskusikan secara teoritis, saya kasih abstraksinya. Di konten saya juga saya sempat ngomong sebelum masuk ke psikologi ya, saya itu memang terbiasa dengan tidur jam 2, jam 3 pagi. Itu malam atau pagi ya? Jam 2, jam 3 pagi ya. Ini hari. Karena memang tempat tinggal saya waktu itu walaupun tidak mengharuskan, tapi dari jam yang begitu padat pada akhirnya tidurnya agak berantakan. Jam sekian lah, jam 2, jam 3 pagi. Tapi bangun gak ada masalah, tetapnya gitu, bangun subuh, kemudian dia tidur lagi, paling kalau ngantuk, terus kemudian sekolah lagi. Biasa aja gitu, gak ada panik, gak ada apa, gak ada sekolah. Itu dasar awalnya ya. Nah setelah psikologi, ya, saya tidak diskreditkan psikologi. Iya, ya, ini tidak sebelum masuk psikologi. Iya, artinya gini, ada yang kacau dalam cara berpikir kita. Gitu. Sebelum masuk apa setelah masuk? Yang bagusnya sebelum masuk. Oke. Tapi setelah saya masuk, di psikologi dijelaskan banyak mengenai mental health. Termasuk salah satunya gangguan tidur, bener nggak? Betul. Yang dilihat ketika jam tidur yang seharusnya itu dimulai jam idealnya jam berapa? Jam 10. Nah, Betul. jam sekian itu jauh dari situ, jam 2 atau jam 3 gitu loh. Jadi otak saya langsung mengkaitkan bahwa saya sebetulnya lagi ada gangguan pola tidur. Ketika saya yakin bahwa ketika saya mempersepsikan diri saya merasa memiliki gangguan tidur yang itu juga gangguan psikologis, itu justru menambah panik saya, menambah takut saya gitu loh. Pengetahuan yang membuat Nah. kita jadi Nah, makanya saya agak konsen di situ. Saya nggak ngerti ada istilah lain mungkin ya. Ada logical fallacy dan segala macam. Tapi saya sebutkan ada paradoks akademos. Maksudnya begini, pengetahuan. Ini paradoks akademos teman-teman ya. Nanti saya ditegur oleh si Diva lagi. Ini bapak ngomong apa sih begitu? Saya dari sudut penonton. Iya. Nanti jangan ada di situ aja. Koordinator penonton. Siapa Ini. penonton? Paradoks itu ya ada banyak artian ya. Mungkin secara gamblangnya, sederhananya saya bilang sesuatu yang tidak mungkin bisa kita absolutkan gitu loh. Jadi selalu ada dua sisi atau lebih begitu ya. Kalau seandainya sesuatunya putih, kok ya ada hitamnya. Kalau seandainya itu benar, kok ya ada salah-salahnya. Kok seandainya baik, kok ya ada buruk-buruknya. Gitu loh. Jadi maksudnya pengetahuan akademos yang saya ambilkan dari Taman Akademos di mana tempat berdebatnya para filosof ya, mungkin seperti hari ini ya. Tapi nggak ngerti ini filosof. Ya, tapi gini maksudnya, Kata pikir pak. yang jelas mereka di situ tuh sedang berburu pengetahuan. Sehingga semakin ke sini istilahnya akademis ya, walaupun ada banyak pengertian lain soal akademisnya, berinterpretasi saja dari kata Taman Akademis itu di situ. Ya artinya paradoks akademis ada kecarut-marutan ketika kita sudah mengetahui pengetahuan, ketika kita sudah mengetahui sesuatu, ada kecarut-marutan. Yang kecarut-marutan itu jelas dari Ditinggal dulu bentar ya. ya nanti kalau ada yang beli gimana? Suruh pulang aja ya. Enggak. Boleh, aman. Nggak mungkin saya pakai. Kira-kira sih ya. Nggak usah. Bukan saya boleh yang mewah. Iya. Tapi udah tahu kok kalau di sini. Nanti kalian siap ya nanti ya dikubukan nih maksudnya Pak Arli. Enggak gini. jangan masuk psikologi. Enggak. Saya teruskan lagi ya teman-teman ya. Jadi paradoks akademis itu ada kecarut-marutan seperti kita sudah mengetahui sesuatu. Tuh. Oke. Kenapa carut-marut? Berarti kan ada sesuatu yang tidak benar, tidak
ideal dalam dengan cara kita berpikir itu. Hanya sekedar situ aja ya. Akhirnya untuk apa ya, respon saya terhadap mahasiswa psikologi yang mengalami gangguan dan segala macam, ya persepsi yang dia pilih itu saya kira kurang tepat gitu. Saya tidak menjudutkan, ya Bapak enak aja ngomong gitu. Karena Bapak tidak mengalaminya langsung. Lu kata siapa? Pertanyaannya kata siapa? Saya terbebas dari gangguan psikologi gitu. Kelihatannya itu santai-santai Nah, aja ya. maksudnya begini, saya ingin populerkan bahwa kita tuh semuanya bergangguan. Kita tuh semuanya bergangguan, jadi santai aja. Kita nggak sendiri gitu loh. Gitu ya. Kalau Anda tidak kuat dengan apa yang Anda hadapi, sharingkan ke teman. Kalau misalnya tidak kuat lagi, Anda bisa mengalihkan ke hal-hal yang Anda senangi, kan begitu ya. Kopinya kan ada banyak sekarang. Dan kalau tidak belum selesai, Anda hubungi psikolog. Biar psikolog itu bisa makan kan. Iya dong. Betul. Nah, Itu de facto ya. De facto. Ya Bung, Kita belum sejahtera ada salah pikiran. Lanjut Bung. aja tuh. Gimana nih Bang? Sepertinya mau ngomong. Udah mulai masuk. Aduh. Apa Bung? Tapi jadi apa? Kepedihan itu kalau misalnya kita sendiri. Kalau bareng-bareng Malah jadi hebat. Nah, itu ya kan. Anda kan bisa merefleksikannya sendiri gitu. Memang pada akhirnya kesakitan itu lebih kuat ya, lebih kita rasakan ketika hanya kita aja yang ngalamin, hanya seseorang itu, hanya diri sendiri aja. Tapi kalau bareng-bareng sakit itu Jadi lucu. ironi. terus saya nggak bisa bilang, sama aja lu juga miskin kan begitu ya, sama aja lu juga gila. Pengen orang gila ketemu orang gila. Jadi Siapa yang gila? ya kan kalau dari matematika min kali min jadi plus. Nah itu. Ya gini, saya coba tambahkan lagi ya, nanti kita bisa lanjutkan. Hal yang mendorong mereka bisa depresi saya kira ya sebab apa yang dia paham ya, dari stimulus yang bentuk yang bisa perilakunya, bisa apa yang dia konsumsi, bisa dari idolanya yang termasuk barusan standar-standar sosial itu sendiri gitu loh. Karena memang dari awal kita ada paksaan harus sejahtera secara psikologis, harus tidak memiliki masalah gitu loh. Harus begini gitu dan seterusnya. Kalau semisal ya itu kan juga ternyata bagian dari coping ya. Apa sebetulnya saya nggak lupa namanya ya. Defense mekanisme yang model apa, yang mungkin berdamai kalau nggak salah ya, berdamai dengan sebenarnya atau kemaafan atau apa ya. Tapi saya ingin katakan kita bisa menertawakan tragedi gitu. Oke. Itu Jadi istilahnya. jangan cari alasan dulu untuk kita tertawa aja. Mungkin dari situ kita punya alasan bahwa kita gila. Enggak gini maksudnya. Potongan TikTok. Kayak itu banyak sebenarnya. Gini. Kenapa tertawa itu membantu? Jadi potongan TikTok. Kenapa tertawa itu membantu ya? Kenapa tertawa itu membantu? Jelas salah satu yang bisa menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan dari dia, baik endorfin atau dopamin, itu juga dari perilaku kita tertawa. Yang ketika itu kan nanti menstabilkan emosi ya. Tertawa itu kan menstabilkan emosi. Dari kita kesakitan, sedih, marah, dan segala macam. Karena tertawa, endorfin naik, jadi mungkin hormon kesedihan ada nggak sih? Ekstra hormon kesedihan itu jadi berkurang atau paling tidak ditutupin oleh hormon-hormon kebahagiaan itu sendiri gitu ya. Itu teman-teman ya. Artinya mungkin kita semua memiliki masalah. Nggak selesai karena kita terbeban oleh emosinya sendiri gitu loh. Oleh beban psikologisnya itu sendiri. Tapi ketika si emosinya itu sudah turun, dengan dorongan endorfin, dopamin, dosa dengan kita tertawa, kita jadi lebih bisa untuk berpikir gitu. Karena kan rumusnya nanti logika naik, emosi turun gitu. Ya. Nanti di situ. Jadi orang yang selesai dalam emosinya itu lebih mungkin untuk bisa berpikir. Ya gampang lah itu suatu mekanisme ya. Kita sendiri juga berperang dengan itu gitu. Contoh misalnya orang yang sedang jatuh cinta, mau lu nasihatin model apa ya? Gagal. Orang yang sakit hati, wah kamu semangat. Ya, termasuk orang yang depresi, lu nasihatin semacam apapun, itu sebenarnya agak susah. Dalam treatment psikologinya kan kita harus keluarkan dulu emosinya. Baru kita nasihatin. Orang gila lu nasihatin. Kebukin tuh. Sampai sakit. Baik. Sepertinya Statement closing apa? Oke. Tema karya nih. Nah, Lagi.
Statement hari ini ya. Yang pertama barusan ada persoalan apa sih gerakan sosial ya? Iya. Salah ya. Jangan biarkan oligarki berkuasa. Komeng di depan. Enggak gini. Ya sekali lagi teman-teman kita harus apa ya? Saya yakin di luar teman-teman yang nonton paham kok situasi sosialnya gitu ya. Kalau kita berpasrah biar nanti ada orang yang memperbarui kondisi sosialnya, itu sepertinya akan agak susah gitu. Apalagi kalau seandainya yang ngomong itu yang berpikiran seperti itu semuanya, sehingga tidak akan mungkin ada terjadinya perubahan sosial. Jadi sebagaimanapun kita mencicil dari tugas dan tanggung jawab secara sosial, sebagaimana atas semampu apa yang kita bisa. Yang kemudian soal depresi ya itu tadi sih, santai aja gitu. Yang sakit tidak hanya Anda gitu. Kita semua sakit. Kita sakit bareng-bareng. Ya minci 2024. Baik teman-teman, sahabat algoritma logika dimanapun berada, segmen kali ini kita mahasiswa secara umum. Tadi banyak sekali kan ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, setidaknya kita dapat wawasan lah ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Bertemu lagi di segmen selanjutnya. Telinga dari Mince. Terima kasih.